Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun Mugia Rahayu Sagung Dumadi. Salam damai seluruh alam. Alhamdulillah wasyukurillah teman-teman, kita berjumpa lagi dengan saya Reza Rahasia di channel Reza Rahasia. Mohon maaf, hampir seminggu lebih saya tidak upload video konten, tidak memberikan apapun yang saya dapatkan dari pengalaman saya untuk dibagikan kepada teman-temanku, saudaraku sekalian seluruh Nusantara. Dikarenakan saya seminggu ini sedang sedikit sibuk untuk di alam nyata, yaitu memelihara, merawat, mengelola, dan menepati rumah antik yang diikhtiarkan, dipercayakan untuk saya ikhtiarkan, dan saya sudah menetap di sini sudah 3 hari tepatnya, dan ini terus-menerus saya benahi, saya bersihkan, dan juga saya tata untuk kembali dijadikan tempat ruang rasa, ruang seni, ruang segala apa yang ada dalam sanubari manusia yang bersifat positif. Amin. Nanti kalau sudah benar-benar tertata dan nyaman, juga sudah saat waktunya, saya akan share ke teman-teman, di mana teman-teman bisa datang silaturahmi kemari dan juga bisa untuk berbagi rasa di sini. Untuk konten kali ini teman-teman, saya ingin membahas mengenai malam satu suro yang hampir tinggal seminggu lagi akan kita tapaki. Ya tergantung, kalau teman-teman menonton konten ini tanggal 2 Agustus, 3 Agustus ya, tergantung. Yang pasti ini adalah konten saya khususkan untuk menghadapi malam satu suro atau menyambut malam satu suro yang akan kita hadapi di yang akan datang di tahun 2021. Apa yang ingin saya sampaikan, tentu saja ini hasil dari olah pikir, olah rasa, dan pengalaman saya pribadi. Tentunya tidak mutlak kebenarannya ya. Ingat, tidak mutlak kebenarannya. Teman-teman wajib mengkaji dan mengolah kembali apapun yang saya sampaikan. Saya hanya perantara kata-kata. Jika ada baiknya silahkan ambil, jika buruk jangan diambil, buang saja ya. Alhamdulillah wasyukurillah, terima kasih teman-temanku yang masih setia menyaksikan konten saya dan ingin menyimak apa yang ingin saya sampaikan mengenai malam satu suro. Malam satu suro ini lebih dikenal tentunya dengan adat budaya dan kebiasaan tradisi Nusantara. Kalau kita lihat di kalender, tentunya malam satu suro ini bertepatan dengan malam satu Muharram, artinya diawali lagi, dimulai lagi tahun baru bagi umat muslim, tahun baru Islam. Kalau 1 Desember itu tahun barunya seluruh umat manusia ya. Tapi kalau 1 Muharram itu untuk tahun baru umat Islam. Malam satu suro, malam tahun baru untuk spiritualitas. Ini yang saya pahami, ini yang saya ketahui. Wallahualam bisawab. Kalau saya salah, mohon maaf. Tolong dibukakan pintu selebar-lebarnya, pintu maaf, baik oleh para sesepuh, pemimpin padepokan, ahli supernatural, praktisi spiritual, atau siapapun itu yang menyaksikan konten ini. Saya menyampaikan ini bukan untuk menunjukkan kemampuan, untuk ingin dilihat kehebatan, tidak. Karena sesungguhnya saya bukan siapa-siapa, saya tidak memiliki dan tidak ada kemampuan apapun, tidak ada yang istimewa dari diri saya. Satu-satunya keistimewaan saya hanyalah tidak istimewa sama sekali. Semua yang ada pada diri saya dipahami, diyakini, diketahui bahwa itu bukan karena sayanya. Jika teman-teman menyaksikan konten saya dari dulu sampai sekarang, saya banyak menyampaikan sesuatu, banyak pengetahuan yang saya bagi, banyak nasihat yang saya beri, ataupun yang lain sebagainya. Ingat teman-teman, itu bukan karena sayanya, bukan seorang Reza Rahasia,
Karena Raja Rahasia tidak memiliki pengetahuan, tidak memiliki ilmu, tidak memiliki kemampuan, tidak memiliki apapun, tidak memiliki daya upaya apapun. Hanya atas izin yang maha menjadikan, hanya atas kekuasaan dan kehendak, juga keilmuan serta pemahaman yang maha memiliki jagat semesta, bumi, langit, dan juga alam-alam lainnya yang sekat-sekat dimensi tabirnya begitu banyak, begitu luas, dan kita belum mengetahui keseluruhan semesta yang ada. Malam satu suro, teman-teman. Malam satu suro 2021. Ini akan menjadi malam satu suro yang bagi saya pribadi yang sangat berbeda. Mungkin bagi sebagian di luar sana juga mengalami ataupun mengetahui bahwa malam satu suro 2021 itu berbeda dari malam satu suro sebelumnya. Karena malam satu suro 2021 banyak peristiwa-peristiwa yang hebat, banyak hal-hal yang luar biasa akan terjadi, akan didapati atau dialami oleh orang-orang tertentu yang memiliki laku, ritual, tirakat pada malam satu suro tersebut. Kalau kita flashback kembali kepada malam satu suro selanjutnya, saat malam satu suro yang sebelumnya, setelah 2020 berlalu, maka itulah pembuka pintu. Kita mengetahui bahwa baik di ramalan Jongko Joyoboyo, ya, di serat Ronggo Warsito ataupun di Uga Wangsit Siliwangi, ketika kita bertemu dengan tahun kembar 2020, maka bersiaplah. Ada sesuatu hal yang kita tidak akan alami di tahun-tahun sebelumnya atau tahun-tahun yang sudah kita tapaki, dan juga akan ada tahun-tahun, akan ada hal-hal yang kita ulangi dan lebih parah. Dan itu kita semua sudah menyaksikannya, sudah mengalaminya bersama-sama. Mengenai 2020, 2021, saya sudah sampaikan lama. Jika berkenan, silahkan saksikan di konten saya sebelumnya, awal 2020, awal 2021. Kita kembali ke malam satu suro, teman-teman. Mohon maaf kalau saya dalam pembahasan sering kesana dulu, kesini dulu ya, karena saya sedang meramu juga ini apa yang harus saya sampaikan yang cukup dan layak untuk saya sampaikan di media online. Karena ada beberapa hal di malam satu suro yang akan terjadi nanti itu tidak untuk konsumsi semua orang. Tidak semua orang bisa atau boleh menerimanya atau boleh mengetahui informasinya. Karena dia khawatirkan terjadi penyimpangan, dia khawatirkan tidak memiliki kekuatan baik raga ataupun batinnya dan lain sebagainya, di luar pemahaman, di luar keyakinan, di luar kepercayaan ataupun di luar kebiasaan. Yang pasti begini, teman-teman, malam satu suro nanti, apa hal-hal yang istimewa, apa hal-hal yang luar biasa yang akan terjadi? Yang pertama, para leluhur akan menyatu. Para leluhur akan tiba, akan datang dan menyatu dengan raga-raga yang sudah dipilih sebelumnya. Raga-raga yang masih terpilih akan bersatu dengan penitisnya di malam satu suro. Raga-raga yang batal karena laku, lampah, tingkah paripolahnya tidak sepadan, tidak sesuai, maka dia tidak akan menyatu. Tapi karena sudah terpilih, tapi walaupun gagal, raganya akan tetap memiliki kontemplasi yang baik untuk menempa jiwanya jadi lebih baik. Insya Allah. Itu yang pertama. Malam satu suro nanti, 2021, hal luar biasa atau istimewa adalah para leluhur akan datang, akan tiba, dan akan menitis kepada wadah-wadah raga-raga yang sudah terpilih. Sehingga baik raga-raga titisan yang sudah memiliki kesadaran bangkit spiritualnya, dia akan semakin tahu tugasnya, semakin yakin, semakin mantap, dan dia akan semakin berdiri, semakin matang, baik jiwa, rasa, dan batinnya, insya Allah. Itu yang pertama. Lalu yang kedua, setelah malam satu suro 2021, kedepannya akan banyak hal-hal yang kita tidak sangka, hal-hal yang di luar prasangka ya atau dugaan. Saat ini sebelum malam satu suro sudah banyak hal yang terjadi.
Teman-teman di sosial media, baik di Facebook, di YouTube, ataupun di Instagram, sudah banyak yang menanyakan kepada saya, Kang, ini ada fenomena di Bandung, ada percikan-percikan tuh UFO atau bukan? Kang, di sini ada itu, Kang, di sini ada ini, segala macam. Banyak yang terjadi. Semua itu terjadi untuk penyambutan malam satu suro, teman-teman. Mereka datang, mereka hadir, alam bergejolak, dan segala sesuatu yang terjadi itu merupakan rangkaian di malam satu suro nanti puncaknya akan terjadi. Jadi, nantinya, ketika malam satu suro sudah berlalu, hal yang kita tidak pernah saksikan, hal yang kita tidak pernah ketahui sebelumnya, akan diketahui. Apa itu? Mohon maaf, kita saksikan bersama-sama saja. Ya. Itu yang kedua. Yang pertama, para leluhur akan datang dan hadir juga menitis kepada raga yang terpilih. Ya. Lalu yang kedua, nanti akan terjadi hal-hal yang kita tidak ketahui. Kita akan banyak mengetahui apa yang kita tidak ketahui. Hal-hal luar biasa, hal di luar nalar yang terjadi, dan itu menghebohkan semuanya. Menghebohkan tanda kutip. Bisa membuat yakin mantap keimanan kepada Tuhan, bisa membuat semakin membenci seseorang, karena seseorang itu akan mendapatkan efek dari malam satu suro tergantung dirinya sendiri. Jika dirinya dikuasai hawa nafsu, angkara murka, maka dia akan terjebak dalam angkara murka dan hawa nafsunya. Jika seseorang berada pada ranah kebijaksanaan, maka dia akan semakin menjadi masuk ke dalam ranah kebajikan. Lalu yang ketiga, yang hal akan terjadi adalah banyaknya perpisahan. Walau alam bisawab. Bisa dari sisi rumah tangga, bisa dari sisi ayah ibu, bisa dari sisi keluarga, bisa dari sisi pekerjaan, ataupun apapun. Yang pasti akan banyak perpisahan. Banyak itu relatif, tergantung bagaimana kita memahami, mengetahui, dan dari mana kita mendapatkan informasinya, ya. Lalu cukup saja ya. Nampaknya tiga saja yang perlu saya sampaikan di online ini tentang malam satu suro. Lalu bagaimana, Kak? Apa yang harus kita lakukan untuk menghadapi malam satu suro? Nah, malam satu suro, malam satu Muharram adalah malam yang sangat istimewa, di mana segala macam rahmat, berkah, keberkahan, energi itu hadir, itu ada. Baik energi positif, baik energi negatif. Nah, siapapun manusianya yang pada malam satu suro melakukan tirakat, laku, ritual sesuai dengan keagamaannya, sesuai dengan kepercayaannya, sesuai dengan tingkat spiritualitasnya, maka insya Allah akan mendapatkan sesuatu hal yang belum pernah didapatkan, baik dari sisi kejiwaan, sisi mentalitas, sisi emosional, sisi spiritual, dan lain sebagainya. Semoga malam satu suro ini kita mendapatkan hal yang baiknya, hal yang penuh anugerah, hal yang penuh berkah, dan kita semua menjadi manusia yang jauh lebih siap, jauh lebih matang, jauh lebih dewasa untuk menjalani kehidupan kedepannya yang semakin sulit. Tapi tenanglah, sulit, susah, ataupun sengsara itu hanya permainan pikiran saja. Insya Allah setiap manusia yang sudah mendapatkan energi spiritualitas di malam satu suro yang baik, maka dia walaupun apapun yang terjadi, dia akan tetap tenang, akan tetap baik, akan tetap bijaksana, akan tetap dalam kebijaksanaan dan juga kebajikan. Semoga kita semua mendapatkan energi baik di malam satu suro. Yang pasti, jika ingin energi baik, maka lakukanlah hal-hal yang baik, hal-hal yang positif pada malam satu suro. Bisa dengan zikir, baca Al-Quran, baca Weda, baca Injil, apapun itu. Yang pasti hal-hal positif, hal-hal baik. Jika siangnya mau puasa dulu, boleh. Puasa sunnah dulu. Mau yasinan bersama, boleh. Mau tawasulan, silahkan. Apapun hal yang positif yang kalian percayai sesuai dengan kepercayaan dan agama masing-masing, lakukanlah. Semoga malam satu suro ini tidak terlewatkan. Kita mendapatkan sesuai apa yang layak dan pantas kita dapatkan, yang sudah ditetapkan oleh Yang Maha Menjadikan, Yang Maha Mengatur segalanya, Yang Maha Menghendaki segala sesuatu, Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sarja rahasia, mohon maaf salah-salah katanya. Semoga kita bisa berjumpa lagi dalam online ataupun langsung di sini.
di tempat di kediaman saya sekarang bertugas. Rahmat berkah melimpah teman-teman, saudaraku sekalian seluruh Nusantara dimanapun kalian berada. Segalanya, selamanya, semuanya. Saya Reza Rahasya. Tetap jaga hati, jaga pikir, jaga rasa, dan jangan takut. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam damai seluruh alam.